saya juga tidak tahu apa yang merasuki saya waktu itu. Pertama kali saya menangis sama teman-teman Kicau Mania. Saya sampai menangis, meneteskan air mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Kicau Batik, channelnya Kicau Mania Kota Batik, bro. Oke, kali ini saya lagi main di tempatnya Mas Tafin. Halo Mas Tafin, gimana kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah baik. Om Romsul ya, sama Om Umar. Wah, Om Umar. kalau Omar di belakang, belakang ya. Wah, biar di skin. Wah. Oke, Mas Tafin, Ya. kita datang ke sini mau bincang-bincang nih, boleh nggak nih Mas Tafin? Boleh, boleh sekali. Saya terima kasih sudah mau mampir ke sini. Ya, ini boleh besi-besi ya. Ini dari sore loh ya. Tapi nanti yang sore lah nanti Oke, kejutan. siap. Kalau ini Buat teman-teman. berarti kita suasananya malam. Oke, Ya, siap, terima Pak. kasih sekali lagi buat Om Romsul sama Omar di tim Kicau Batik yang sudah mampir ke Tirto. Oke, Ya. kawan. Mas Tafin, Yap. bincang-bincang sedikit tentang soal Kicau Mania, terutama pada diri Mas Tafin, yaitu MC Kicau Mania. Oke, sebenarnya sih saya belum mau nanya ke itu ya. Ya. Saya mau nanya nih Mas Tafin. Mas Tafin kemarin new normal itu kegiatannya apa nih Om? Wah. Oke. Saya dengar-dengar Mas Tafin kemarin ada kegiatan bantu-bantu istri apa gimana tuh? Wah, jadi memang begini. Memang kemarin pasca 15 Maret ya, Iya. tepatnya 15 Maret 2020. Saya yang biasanya kegiatan setiap minggu pagi itu bersilaturahim Iya. dengan teman-teman Kicau Mania dari Maret sampai hari malam ini ya. Sampai malam ini saya kegiatannya yang pertama bersepeda. Kan masih rame nih katanya kan? Oke. Masih rame, oke kita ikut sepeda. Tapi sebenarnya sambil di rumah sambil bersama keluarga, Iya. kita coba-coba ya kegiatannya menghabiskan waktu bersama keluarga. Itu yang pertama pasti, karena kan setiap minggu saya nggak pernah di rumah tuh. Oke. Kemudian yang kedua iseng-iseng Iseng-iseng. ya, bikin salad buah. Salad. Wah. Oh, ini berarti ini yang di depan saya nih. Oh iya. Ini buatan istri nih. Iya betul sekali. Oke, Jadi kawan. ini adalah Ini ada salad mami merah Nah. buatan istri Mas Tafin, bro. Oke, Ya. buat teman-teman yang mau icip-icip bisa langsung WA beliau atau hubungi beliau langsung atau ke rumahnya, guys. Oke, di sini ini ada minuman juga. Kali Iya. ini apa nih, Om? kalau ini jamu. Jamu. Ya, ini jamu tradisional. Itu ada 3 rasa. Yang Ya. pertama beras kencur, kemudian kunir asem, Ya. kemudian ada temulawak. Oke. Jadi ini ada 2, ada 3. Iya. Itu asli buatan sendiri. Asli buatan Iya, sendiri. buatan sendiri. Oke, ini namanya jamu tradisional Mbah Bu ya. Iya, betul sekali. Bu, ini berarti siapa nih Mbah Bu? Ini berarti eyangnya anak-anak. Oh, Iya. yang anak-anak. Jadi si Mbah. Ya, Bu, ya, Mbah Bu. oke, Jadi Pak. mertua saya. Oke Mas Tafin, Nah, ya. kembali lagi kita membahas soal Kicau Mania. Mas Tafin, sebenarnya saya agak sedikit kepo nih. Apa sih istimewanya burung? Kenapa Mas Tafin kok suka sampai hobi sama burung itu, awalnya gimana Om? Ya, jadi kalau perjalanan burung itu saya sampai hari ini ya, sampai Ya. sekarang ini sebenarnya masih seumur jagung, belum ada apa-apanya Oke. sama teman-teman Kicau Batik. Oke. Ya. Aku bener. Sama belum ada apa-apanya. Jadi saya mulai belajar tahun 2014. 2014. Itu berarti anak pertama saya lahir, kemudian saya suka memelihara burung. Suka melihara burung. Iya, betul. Saya mulai kicauan di situ. Oke. Tapi waktu itu saya ingat betul saya belajar di burung trocok beli. Beli ya. burung trocok sama sangkarnya seharga 200.000. Awalnya tuh. Awalnya tuh di suka-suka situ sama udah burung. ngobrol beli. Ketemulah sama teman-teman, kadang Iya. ngobrol-ngobrol suka ngobrol burung. Jadi kalau suka itu datang sendiri tahun 2014. 2014. Ya. Oke. Setelah itu sebelum jadi MC ya, Ya. sempat nggak ikut lomba burung kayak gitu? Nah, kalau sempat pasti. Sempat pasti. Karena memang saya melihat keinginan munculnya kepengen menjadi MC itu karena melihat lomba. lomba. Nah,
mumpung teman-teman Kicopati, channelnya Kicopati, teman-teman Kicopati kesini, saya juga mengucapkan terima kasih ya. Jadi perjalanannya panjang. Jadi saya yang mengajarkan saya ke lapangan, yang mengajarkan saya untuk belajar kegantangan, itu ada Herman Bajil. Mas Herman Bajil. Ya, Bang Herman Bajil. Bang Herman Bajil. Ya, itu salah satu juri senior ya. Juri senior. Kemudian ada Bang Herman Bajil, kemudian ada Isvi Betet, itu dulu kita sering bersama. Beliau mengajarkan kepada saya memperkenalkan bagaimana merawat burung yang baik dan benar, kemudian bagaimana cara menggantang, mendaftarkan, bahkan sampai seperti itu. Sampai bareng. Jadi dan sampai karena saya waktu itu memang terus terang saja, saya membeli salah satu gaconya bagaimana baca cucak hijau waktu itu. Jadi saya belajarnya, jadi masih ingat saya beli pertama trocok kan 2014, kemudian berikutnya saya berkenalan dengan teman-teman pemain, salah satunya Bang Herman Bajil mengajarkan saya. Itu saya membeli cucak hijau, burung cucak hijau. Oh, awalnya awalnya cucak hijau, betul. Nah, terus nih, Mas Tafin kok bisa sih sampai ke MC itu awalnya gimana nih? Nah, apa terinspirasi dari siapa kok? Kalau MC itu ada ceritanya lagi. Gimana loh? Om Romsu. Jadi setelah cucak hijau, saya mencoba, kan berarti kita ketemu nih sama teman-teman di kanan. Ternyata di situ ada teman-teman sekolah, teman-teman, pokoknya teman bermain yang di luar burung, ternyata juga bermain burung. Kenal di situ. Lah akhirnya kenal, bergeser ke kelas kenari, di teman-teman kenari. Jadi saya gini-gini itu pernah punya kenari, belajarnya kenari dari Mas Teguh, Om Iwanudin, Eko, kemudian jadi teman-teman Trisula Single Factor. Kita dulu ceritanya bikin tim begitu, saya ikut Trisula. Dulu ada Mas Satur, tapi sudah Mas Satur polisi. Oke. Berarti itu Trisula juga kayak pernah bikin event regional kayak gitu? Ya, jadi nah disitulah muncul keinginan saya untuk menjadi seorang MC di lomba burung, karena ketika Trisula bikin event, ya kita silaturahmi ke Salatiga, kemudian di Salatiga itu ketemu atau melihat Om Abeng. Saya melihat Om Abeng, harusnya waktu di event Trisula saya bendahara, namun saya melihat Om Abeng, saya bersikukuh sama teman-teman, saya tidak mau jadi bendahara. Saya kepengen seperti Om Abeng. Saya mau MC berada di tengah lapangan. Kalau awal-awalnya kan MC burung di Pekalongan kan hanya ada di pinggir dan memanggil. Ya kan? Hanya di pinggir kemudian dia memanggil. Nah, ketika melihat Om Abeng, berarti kalau nggak salah di tahun 2017. Kalau nggak 16 akhir 17 awal. Jadi kalau bicara ya pokoknya masih sebentar lah, masih baru kemarin, belum apa-apa. Jadi dari situ saya melihat Om Abeng waktu event Trisula Single Factor, itulah pertama kali saya megang mic MC di tengah lapangan. Nah itu waktu pertama pegang mic jadi MC di tengah para peserta itu rasanya kayak gimana Om? Pasti kan ada grogi nih gitu. Grogi pasti, karena terkadang apa sih yang perlu kita, kalau jelas kita tugasnya yang pertama kita memanggil season 1, season 2 dan seterusnya. Tapi di situ kita harus ada namanya improvisasi. Ya, ada improvisasi, penyampaian bahasa dan kata yang sekiranya bisa menghibur dan mengundang orang pengen melihat kita di tengah lapangan. Jadi MC itu kalau mohon maaf sekali lagi, mohon maaf ini sebuah pendapat, koreksi bila mana salah. MC itu kan bagaimana kita mengatur ritme, irama, perjalanan lomba burung dari season awal ke season akhir, bukan sekedar memanggil, tapi kita juga bisa mengondisikan suasana lomba itu menjadi nyaman, suasana lomba menjadi meriah, dan yang paling penting adalah tata bahasa yang kita gunakan harus sopan, tidak boleh sara. Harus tetap benar-benar hati-hati itu. Iya, betul, bukan perkara yang gampang. Nah, tapi awal-awalnya tetap saya cloning. Saya meniru jargon-jargonnya Om Abeng. Nah, perjalanannya ke sini alhamdulillah kita punya karakter sendiri. Kan masih sekali lagi masih baru kemarin, jadi masih proses sampai saat ini pun masih belajar. Setelah itu Om Tafin,
perjalanan atau pernah nggak nih paling jauh jadi MC itu kemana Om? Kalau paling jauh saya nggak pernah jauh-jauh. Iya. Saya lat beraja di sini. Kemana tuh Om paling jauh? Jadi kalau paling jauh pertama kali saya berarti kalau nggak salah Semarang dulu apa Kudus dulu? Ada di Kudus, ya itu waktu itu eventnya Om Lila Khalifa. Diundang ke sana. Diundang ke sana. Waktu itu tapi yang ngasih job Om Abeng. Om Abeng. Om Abeng nggak bisa. Kemudian saya dikasih job sama Om Abeng. Suruh ganti itu waktu. Ya, jadi Om Abengnya ke luar kota. Saya masuk di situ dikenalkan sama Haji Lila Khalifa. Salah satu pemain senior di Kudus. Kemudian yang masih dari Blok Timur di Semarang. Di Semarang waktu itu event 2 lapangan, itu Ronggolawe. Semarang, Ronggolawe. Kemudian bergesernya ke daerah barat ya. Barat berarti Cirebon ada Piala Gunung Jati. Kemudian di Cirebon lagi ada SHK. Nah, jadi punyanya Om Heri. Ya. Nah, jadi ada Cirebon, ada Semarang, Kudus, pokoknya deket-deket lah. Belum, karena kebetulan kan saya alhamdulillah ada sedikit kegiatan. Ya, ada pekerjaan pokok lah, ada pekerjaan pokok. Ya, kesibukan lain. Jadi memang MC ini saya terus terang hanya bisanya di hari Sabtu dan Minggu. Jadi kalau berangkat luar kota, apapun yang terjadi, pasti minggunya mau nggak mau harus pulang langsung. Oh, berarti nggak bisa totalitas di situ ya, Om ya? Dikatakan bisa kayak gitu ya? Iya kurang lebih begitu. Tapi kalau totalitas dalam pekerjaannya, pasti. Jadi begitu saya dapat job profesional, saya selesaikan dari awal. Ya, betul. Itu teman-teman udah denger awal mulanya Mas Tafin. Itu singkat. Iya, itu singkatnya. Kalau kau panjang, durasinya bahaya nanti. Terus ini Om, selama menjadi MC Mas Tafin, pernah nggak sih mengalami pengalaman yang paling berkesan nih Om? Sesuatu itu bisa dikatakan, oh ini benar-benar di luar dugaan saya nih, sampai kayak gini nggak? Pernah nggak? Kalau pernah pasti ya? Tapi yang jelas antara Latber, Latpres yang di Pekalongan itu masing-masing mempunyai pengalaman tersendiri. Ya, intinya begini, semakin tinggi tingkatannya, tantangan dan pengalamannya akan semakin besar. Nah, bahkan ada perbedaan. Ketika saya bertugas di Pekalongan, saya bertugas di Kudus, saya bertugas di Semarang, bertugas di Cirebon, di Tegal, itu kulturnya lain. Jadi karakteristik teman-teman Kicau Mania, kulturnya pasti berbeda. Cara mereka menyampaikan kekecewaan, cara mereka menyampaikan kegembiraan itu berbeda-beda. Nah, ada satu pengalaman, Om Rasul, ada satu pengalaman itu adalah pengalaman yang terbaik, ya. Pengalaman yang betul-betul membuat diri saya menjadi seseorang yang betul-betul saya juga tidak tahu apa yang merasuki saya waktu itu. Pertama kali saya menangis sama teman-teman Kicau Mania. Saya sampai menangis, meneteskan air mata. Bahkan saya sampai memeluk teman-teman juri waktu itu. Saya memeluk teman-teman juri. Pada waktu selesai event? Iya, selesai event. Saya memeluk teman-teman juri, Torlap. Nasional dong? Ya, itu ada di salah satu kota, ya, salah satu kota di Jawa Tengah. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan, tapi yang jelas bahwa lomba nasional itu, lomba burung tingkat nasional itu memang betul-betul satu menguras tenaga, menguras pikiran waktu itu sehari full dari pagi jam 9 pagi sampai sekitar jam 9 malam. Menguras tenaga, pikiran, kita harus menghadapi sesuatu hal yang betul-betul di luar dugaan. Dan alhamdulillah saya, ya puji syukur alhamdulillah saya bisa waktu itu tahun 2019 kalau nggak salah. Saya bisa menyelesaikan dari awal sampai akhir dan saya tidak tahu semangat apa yang sampai saya melakukan manuver seperti itu. Yang jelas di briefing akhir saya memeluk juri, saya memeluk kolab, dan bahkan saya di tengah itu saya ya paling muda sendiri di antara mereka semua. Saya betul-betul sangat terharu. Jadi nangisnya bukan nangis sedih sebenarnya, nangisnya nangis bahagia. Jadi tangisan yang betul-betul membuat kalau kata Bambang Pamungkas itu pemain bola, laki-laki itu tidak menangis, tapi dia ya. Laki-laki nggak boleh nangis. Nggak boleh. Laki-laki tidak menangis, tapi dia berdarah hatinya kan begitu. Nah, jadi kalau
kesan yang paling itu ya ada di tahun 2019 itu pernah terjadi dan itu adalah satu pengalaman. Saya tidak akan itu adalah satu pengalaman manis bagi saya, suatu pengalaman yang luar biasa, pengalaman yang benar-benar sampai video ini diambil adalah satu pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Ya, teman-teman yang tahu itu banyak sekali yang tahu, bahkan itu bisa menjadi semangat tersendiri buat saya. Sekali lagi itu terima kasih sekali. Saya sudah dikasih kesempatan untuk bisa mengawal lomba nasional yang betul-betul istimewa itu dari awal sampai akhir dan berjalan dengan sangat lancar dan sampai meneteskan air mata. Wih, keren banget. Oke, pertanyaan terakhir nih Om. Ya. Awalnya kan masuk ke dunia Kicau Mania. Ya, pemain dulu. Menjadi MC. Ya, MC. Terus kenapa sih kok bisa sampai masuk ke EO itu, gimana ceritanya? Itu EO itu sebenarnya, ini mumpung kesempatan nih ya. Mumpung ditanya orang nih. Ya, jadi EO itu sebenarnya saya sifatnya hanya membantu. Awalnya Sifatnya hanya membantu. Ya, jadi memang kalau teman-teman termasuk Om Romsul, Om Umar, teman-teman Kicau Batik, bahkan teman-teman daripada sahabat Kicau Batik, ya. Kalau melihat ada beberapa brosur-brosur lomba, wah Tafin ketua panitia, Tafin Juang Putra, nanti brosur lagi ketua pelaksana Tafin Juang Putra. Padahal saya terus terang, saya bukan pelaku usaha gantangan yang pertama, saya penikmat lomba burung, ya, saya penikmat sekali lagi. Nah, mereka ini mereka yang bercerita, mungkin mereka percaya kepada saya untuk saya yang pertama mengonsep, kemudian membuat satu tim untuk lomba burung. Tapi yang jelas saya tidak pernah meminta. Ya, sampai saat ini saya tidak pernah meminta untuk menjadi ketua panitia maupun ketua pelaksana. Jadi saya tidak pernah meminta sedikit pun. Mereka semua yang memberikan kepercayaan. Tapi ketika saya diberi kepercayaan, saya totalitas. Saya bekerja, saya profesional, saya totalitas. Saya tidak pernah membedakan dan asiknya lagi Om Romsul, ketika saya ditunjuk menjadi ketua panitia atau ketua pelaksana, beberapa kali ditunjuk, saya juga di situ sebagai ketua dan sebagai MC. Asik ya, wah, ya, keren nggak? Yo buat teman-teman ya, ini pengalaman membuat lomba nggak apa-apa ya. Ngerangkap ketua, ngerangkap MC, keren nggak? Ya. Oke teman-teman para penonton Kicau Batik ya. Tadi kita udah dengarkan kisah perjalanan Mas Tafin, kiprahnya di dunia Kicau Mania, khususnya kawasan Pantura ini. Barangkali ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman Kicau Mania Nusantara. Kayak apa nih Om? Ada. Jadi mumpung di sini, terima kasih Om Romsul, terima kasih Om Umar yang sudah hadir. Yang ingin saya sampaikan sekali lagi, saya juga terima kasih sekali. Ya, yang ingin saya sampaikan tentunya puji syukur alhamdulillah, terima kasih Allah Subhanahu Wa Taala, kedua orang tua. Istri tercinta tentunya, anak-anak yang istri sama anak-anak yang sering saya tinggal gitu loh kan. Ya, itu kan yang sering saya tinggal. Saya terima kasih. Dan kemudian juga IO yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa belajar sampai saat ini, belajar menjadi Master of Ceremony. Terima kasih juga buat teman-teman media. Pokoknya masih banyak lagi media-media burung yang telah membantu, ya setidaknya membuat saya sampai menjadi sekarang ini. Saya terima kasih dan terima kasih buat teman-teman Kicau Mania. Tetap jadi Kicau Mania yang santun, tetap santai, slow, enjoy, protes boleh, tapi santun. Oke, siap. Nah ini buat para teman-teman juga nih. Barangkali ada yang mau pesen salad, bisa hubungi di bawah ini guys. Dan buat kalian yang belum subscribe, segera subscribe channel Kicau Batik, channelnya Kicau Mania Kota Batik. Terima kasih.